Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur dan bersuka cita karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan dalam kesempatan yang indah ini, kita berjumpa dalam pelayanan Mupel Jakarta Timur. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh indah kasih-Mu dalam kehidupan kami yang telah menuntun dan menyertai di sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Biarkanlah itu tetap hadir dalam setiap hati, hidup, dan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Biarkanlah firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan ini akan tetap menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penopang, dan firman-Mu menjadi peneduh di dalam hati kami untuk melanjutkan waktu dan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tema dari pembacaan firman Tuhan, Tuhanlah yang menjadikan kekuatan baru. Kita kuat dan menang bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan setiap hari, karena kita selalu diperhadapkan dengan setiap tantangan-tantangan. Kita diperhadapkan dengan setiap kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Tuhan yang kita butuhkan untuk kita tetap dikuatkan menghadapi tantangan. Hari ini dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan belajar dari salah satu surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang merupakan salah satu kalimat himbauan untuk tetap kuat di dalam pengharapan di tengah gejolak jemaat yang ada. Meskipun Paulus pada saat itu berada di dalam penjara, tetapi dia menyatakan perhatian yang luar biasa yang disampaikan kepada jemaat Filipi. Bahkan jemaat Filipi juga mendukung apa yang dihadapi oleh Paulus. Dan ini menjadi sumber kekuatan, bukan hanya bagi Paulus, tetapi juga bagi jemaat Filipi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan bahwa dia tahu apa itu kelebihan dan apa itu kekurangan. Mari kita lihat bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus memiliki satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani yang tidak boleh dijadikan doktrin atau standar sebagai pengajaran, tetapi pengalaman rohani itu merupakan sesuatu yang penting untuk membuat iman kita semakin kuat di dalam
Tuhan. Apalagi ketika kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang percaya bahwa pengalaman rohani dengan Tuhan kita akan semakin kuat ketika kita diperhadapkan dengan setiap tantangan. Kita diperhadapkan dengan setiap kesulitan karena kita tahu ketika kita diperhadapkan dengan semua itu kita hanya bergantung kepada Tuhan yang memiliki sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hingga Rasul Paulus mengalami pengalaman yang luar biasa. Pengalaman dengan Tuhan, yaitu dua hal di dalam kelimpahan dan juga di dalam kekurangan. Baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan, bukan itu khas saja, tetapi bagaimana Paulus juga mengalami penderitaan. Paulus juga mengalami penganiayaan. Pengalaman inilah yang membuat Paulus sangat kuat di dalam pelayanannya. Karena dia tahu Tuhan sumber kekuatan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, orang akan semakin kuat ketika ia mengalami banyak himpitan, mengalami banyak kesesakan, mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Pengalaman dalam masalah ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Ayub. Mari kita buka bersama-sama Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mau menjelaskan atau membagi pengalaman dalam kehidupan kita. Ayub mengalami banyak penderitaan. Ia lebih mengenal Tuhan. Ia semakin kuat, semakin berakar di dalam Tuhan. Bahkan dia menjadikan pengalaman rohaninya menjadi pengalaman sebagai kekuatan hidup. Ini yang dikatakan oleh Ayub. Nah, mari kita juga belajar dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan? Segala perkara yang artinya ketika persoalan kehidupan kita bukan hanya persoalan yang berat yang menjadikan kita tidak mampu dan tidak berdaya. Bahkan persoalan yang kecil juga membuat kita lelah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak mampu, bahkan membuat kita juga lari dan pergi untuk meninggalkan Tuhan. Kutanggung berarti Paulus mengingatkan dalam kehidupan kita, apapun yang ia hadapi, dia memiliki satu kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, mari kita bersama-sama melihat apa yang dihadapi Paulus ketika Paulus mampu menyelesaikan masalahnya. Mungkin kita juga bisa melihat atau mungkin kita juga bisa merasakan setiap pergumulan dalam kehidupan Paulus itu membentuk hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan ini yang juga akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kesulitan, kita tidak mengatakan, Tuhan jangan hadirkan kesulitan itu, Tuhan jangan hadirkan pergumulan ini, Tuhan jangan hadirkan ini dan jangan hadirkan itu. Kita tidak akan mengatakan itu. Yang kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan pergumulan, Engkau menghadirkan persoalan, Engkau menghadirkan tantangan, karena aku tahu bahwa Engkau sumber kekuatan dalam hidupku. Ini yang menjadi semangat bagi Paulus, sehingga dia tahu apa yang ia tanggung, apa yang ia pikul, apa yang ia hadapi. Dia tidak akan pernah mengeluh, karena dia tahu sumber kekuatan itu dari Tuhan. Di dalam dia berarti
Paulus tidak sanggup sendiri. Dia tidak bisa sendiri melakukan pekerjaannya. Ia tidak bisa sendiri menyelesaikan pergumulan dan tantangan hidupnya. Yang pasti bahwa Paulus bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang ia hadapi dan apa yang ia gumuli. Dan yang terakhir, memberi kekuatan. Ini Paulus sungguh bersyukur bahwa kekuatan yang baru, kekuatan yang Tuhan berikan bagi Paulus menjadi satu kekuatan untuk ia menyelesaikan setiap tantangan, menyelesaikan setiap pergumulan, dan menyelesaikan apa yang Tuhan izinkan dalam setiap pelayanannya melalui pergumulan-pergumulan hidupnya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan? Manusia memiliki banyak keterbatasan, dan itu membuat manusia tidak sanggup untuk menghadapinya. Manusia memiliki banyak pergumulan dalam hidupnya. Dengan keterbatasan itu, manusia lebih sering mengeluh kepada Tuhan. Mari kita lihat setiap keterbatasan dalam setiap kehidupan kita. Keterbatasan fisik. Ketika berbicara tentang keterbatasan fisik, kita bisa yang disebut dengan sakit. Keterbatasan mental, kita juga bisa menyerah dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, dalam kehidupan kita. Keterbatasan finansial, ketika kita bisa mengumpulkan uang dalam tabungan, dalam sekejap saja juga akan hilang ketika dalam pergumulan silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika manusia memiliki keterbatasan logika, kita bisa stres dan kita juga bisa galau dalam menyelesaikan masalah. Masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang lain yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau mendiskusikan tentang setiap keterbatasan-keterbatasan, yang pasti bahwa keterbatasan membuat dan menjadikan kita sangat takut. Membuat kita lelah. Membuat kita lemah. Membuat kita stres. Bahkan membuat kita tidak sanggup untuk berdiri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, jika kita mau merenungkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, yang pasti begitu banyak yang kita hadapi. Masalah-masalah silih berganti, tantangan-tantangan tidak akan pernah berhenti. Persoalan yang besar sekalipun membuat kita tidak berdaya, yang sekecil sekalipun juga membuat kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi bagaimana kita mau melihat? Bagaimana kita mau melihat dalam setiap pergumulan kita bahwa Tuhan tidak menjadikan kita untuk tidak bisa menyelesaikan setiap tantangan kehidupan kita. Allah tidak memiliki kuasa yang tidak terbatas. Allah sanggup membuat dan menolong menjadikan kita menyelesaikan setiap pergumulan. Syaratnya seperti yang dikatakan oleh Paulus, datanglah kepada Tuhan. Hanya satu syaratnya, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan ada solusi. Datang kepada Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Datang kepada Tuhan tidak menjadikan kita kecewa. Datang kepada Tuhan, semuanya akan selesai. Mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama menjadikan bagaimana bahwa dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, dalam kehidupan kita apapun, khususnya saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita diperhadapkan dengan pandemik. Ya, tidak asing, sudah beberapa bulan ini, Corona-19. Ya, kalau kita mau berbicara tentang Corona, indah sebenarnya nama Corona. Corona yang artinya mahkota. Ketika artinya mahkota, dia berada di atas. Dan ketika dia beratas, dia menguasai seluruh totalitas kehidupan manusia. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Tapi mari kita lihat, apapun pergumulan yang Tuhan izinkan, virus corona sekalipun menjadi bagian dalam kehidupan bangsa dan negara kita.
menjadi bagian dalam pergumulan kita bergereja, menjadikan dalam pergumulan kita bermasyarakat. Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, bawalah seluruh totalitas kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan di dalam Tuhan, semuanya akan selesai. Nah, sekarang ada banyak cara. Yang pasti Tuhan juga akan bertanya, mau cepat selesai atau enggak corona itu dalam kehidupan kita. Sekarang Bapak Gubernur kita sudah membuat begitu banyak peraturan-peraturan PSBB yang juga diberlakukan dalam kehidupan kita supaya si Mbak Corona itu tidak berkepanjangan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak suka diatur dengan PSBB itu. Kita lebih suka mengatur diri sendiri dengan berjalan keluar, pergi kemana-mana. Tidak memikirkan apa yang sudah dibuat di dalam aturan supaya kita semuanya boleh menikmati kehidupan seperti sedia kala. Kalau saja kita tidak mengikuti dan tidak taat kepada aturan, bagaimana kita mau tunduk kepada Tuhan yang tidak pernah kita lihat? Yang selalu kita rasakan bagaimana Dia memelihara hidup kita, yang kita tahu Dia menjamin kehidupan kita, yang kita tahu Dia memberikan sesuatu yang terbaik. Itu saja kita tidak mau dengar. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi setiap tantangan kalau kita tidak berserah kepada Tuhan? Satu syarat yang juga ingin Rasul Paulus ingatkan dalam kehidupan kita, syarat yang lebih utama dan yang paling penting untuk kita bisa kuat menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Yang pertama, belajarlah untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Berserah. Ya, tidak semua orang suka berserah untuk mengandalkan Tuhan. Semua orang tidak suka diperlakukan dengan aturan-aturan yang ada. Tapi ini Paulus mau mengingatkan dalam kehidupan kita. Kalau memang kita mau benar-benar kuat dan mampu menyelesaikan setiap pergumulan dan tantangan kehidupan, kita belajar untuk berserah, belajar untuk mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan akan menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, semuanya pasti akan terselesaikan. Nah, tinggal bagaimana sekarang caranya. Kalau masalah mau cepat selesai, berarti kita semua bersama-sama. Kita bersama-sama melakukan dan bersama-sama mempercayakan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan dan juga aturan-aturan yang berlaku. Distancing sosial itu yang membuat kehidupan kita akan menyelesaikan setiap pergumulan virus sekalipun yang hadir menguasai totalitas kehidupan. Yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang membawa dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan. Nah, mari kita bersama-sama menyelesaikan setiap tantangan kehidupan kita dengan bergantung kepada Tuhan, menjadikan setiap masalah-masalah apapun yang silih berganti juga kita selesaikan di dalam Tuhan. Ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan di dalam Tuhan semua akan selesai. Mari kita buktikan melalui totalitas kehidupan kita. Kita buktikan melalui pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan memelihara dan menjaga totalitas kehidupan kita, yakinlah. Ketiga hal inilah yang Rasul Paulus ingatkan dalam kehidupan kita. Belajar untuk berserah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang mengatur kehidupan kita. Semuanya menjadi baik. Ada amin, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu meyakini dan menjadikan apa yang Rasul Paulus banggakan dari Tuhan,
itu jugalah yang menjadi kebanggaan. Sehingga apapun yang kita hadapi, virus corona sekalipun, maka kita dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan dan tantangan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh indah cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di mana cinta kasih-Mu boleh memberkati kami dalam ibadah Mupel Jakarta Timur. Dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap harapan kehidupan kami. Kami tahu bahwa kekuatan datangnya dari Tuhan yang memampukan kami untuk kami menyelesaikan setiap persoalan, setiap tantangan, dan setiap pergumulan di dalam setiap hidup kami. Dan kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang begitu baik, yang senantiasa memelihara di sepanjang kehidupan kami, sehingga dalam kondisi yang saat ini boleh kami hadapi, COVID-19, kami tetap menikmati cinta kasih-Mu. Meskipun kami berada di rumah, melakukan aktivitas dari rumah, bekerja di rumah, semua kami lakukan dari rumah, namun kami tahu bahwa Tuhan ingin mengembalikan kebersamaan kehidupan kami melalui keluarga. Sehingga dalam keluarga kami juga boleh bersyukur, menikmati kasih sayang Tuhan dan menjadikan kebersamaan dalam keluarga. Karena kami tahu kekuatan yang datangnya dari Tuhan memberikan semangat bagi kami di tengah-tengah keluarga untuk tetap terus berkarya bagi Tuhan. Meskipun kondisi saat ini membatasi kami untuk melakukan pergerakan, membatasi kami untuk melakukan aktivitas, tapi kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan semua persoalan dan pergumulan yang boleh dihadapi bangsa dan negara kami, semuanya akan terselesaikan dengan baik pada waktu Tuhan bagi pemulihan bangsa dan negara kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang teratas sampai pemerintahan yang ada di daerah-daerah, berkati mereka. Dengan hati takut akan Tuhan, jadikan mereka seorang pemimpin yang baik. Dengan percaya kepada Tuhan, melalui kehidupan mereka, mereka boleh menjadi berkat dan menjadi pemimpin yang rendah hati. Dan saat ini mereka diperhadapkan dengan pergumulan bagi bangsa dan negara. Teguhkan, kuatkan, supaya mereka memampukan setiap perkara, setiap penyelesaian bagi kehidupan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi tim medis, para dokter, para perawat, yang saat ini mereka sudah berlelah, berjerih payah, bertugas dan bertanggung jawab di dalam tugas mereka, untuk menjadi seorang dokter dan seorang perawat yang baik, untuk membantu dan menyelesaikan bagi setiap keluarga dan saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Berkati tim medis, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan kecukupan dalam setiap kehidupan mereka, berkati setiap keluarga yang mereka tinggalkan ketika mereka bekerja. Tuhan sertai dan berikan yang terbaik melalui setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Bahkan setiap rumah sakit yang saat ini juga bertanggung jawab, berkati. Melalui rumah sakit yang ada, Tuhan berkati mereka supaya rumah sakit boleh menjadi berkat dan menjadi alat pemulihan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh mereka. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Rangkulah mereka dengan kasih sayang-Mu. Berkati tim dokter, berkati perawat, berkati rumah sakit. Sehingga melalui mereka Tuhan jamah dan berkati dan menjadi alat pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami yakin dan percaya bahwa
kasih sayang Tuhan akan menjamah dan memberkati dan memberikan pemulihan yang terbaik di dalam setiap harapan mereka ketika mereka sungguh-sungguh mempercayakan kelemahan tubuh mereka kepadamu, ya Tuhan. Berkati juga seluruh kehidupan dan kebersamaan kami, ketika kami dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi, kami sebagai istri, sebagai suami, dan sebagai anak-anak. Berkati dalam setiap keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam berkekurangan. Tuhan akan memberkati kami, dan dengan berkat itu akan berlimpah dalam setiap harapan dan kehidupan kami. Meskipun kami diperhadapkan dengan situasi virus corona yang saat ini membuat kami tidak berdaya, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa berbuat sesuatu. Namun ketika kami dalam keluarga, kami yakin dan percaya bahwa kasih sayang Tuhan memberkati kami. Kasih sayang Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga melalui rumah tangga kami, melalui kami ketika ada di rumah, kami diberi kekuatan untuk melanjutkan karya Tuhan. Melalui pekerjaan kami, melalui apapun boleh kami kerjakan dengan baik. Karena kami tahu, di luar kami boleh dibatasi dengan apapun. Tapi dalam rumah kami, dalam keluarga kami, Tuhan menjadi sumber kekuatan kami untuk kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Melalui BP Mupel Jakarta Timur, yang juga boleh menjadi berkat bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu, berkati setiap program, setiap kegiatan yang dilakukan, dan semuanya kami percaya bahwa ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab dalam seluruh gereja-Mu melalui Mupel Jakarta Timur, mari Tuhan kami bersama-sama dalam kerendahan hati, bersama-sama yang pasti memikirkan dan juga memberikan kekuatan dalam setiap harapan anak-anak-Mu, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat, tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan, dan apapun yang mereka hadapi di dalam Tuhan, pasti semuanya akan selesai. Dan kami juga percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang saat ini Tuhan mari berkati apapun yang saat ini hadir bagi bangsa dan negara kami, bagi setiap pelayanan gereja kami, semuanya akan terselesaikan ketika Tuhan bercampur tangan di dalamnya, dan ketika kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menjadikan bahwa Tuhan Yesus segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah harapan kami, inilah sukacita dan kebersamaan kami. Kasih sayang Tuhan senantiasa memelihara, menjaga, dan menuntun melalui totalitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita boleh bersyukur, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi ingatlah, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.